Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Belanda ingin mempersembahkan drama pendek tentang peperangan Belanda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dialiana Ramadhani. Saya Lulu Fitria. Saya Anisya. Saya Katrana. Saya Siti Aulia Jamila. Baiklah, selamat menyaksikan. Awal mula bangsa Belanda datang ke Nusantara pada tahun 1596. Latar belakang bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah. Sebelumnya, Belanda masih belum mengetahui dari mana Portugis bisa mendapatkan rempah-rempah. Akhirnya, Belanda pun meminta bantuan Portugis untuk mencari tahu di mana dia bisa mendapatkan rempah-rempah tersebut. Wahai para bangsa negara Portugis, kami heran bagaimana kalian bisa mendapatkan banyak sekali rempah-rempah. Kami ingin tahu di mana kalian mendapatkan rempah-rempah tersebut. Halo Tuan, Anda pasti berasal dari negara kincir angin, senang bertemu dengan Anda. Baik, kami mendapatkan rempah ini karena perdagangan di negara bangsa Spanyol. Sebenarnya kami juga heran mereka bisa mendapatkan rempah-rempah itu dari mana. Kami mohon untuk membuka akses perdagangan kami ke Spanyol. Tentu saja, kalian bisa mengikuti kami saat berlayar ke sana. Akhirnya, Belanda pun berdagang berkat pembukaan akses berlayar dari Portugis ke Spanyol. Mereka berdagang di Spanyol tanpa ada masalah apapun. Tetapi, penghasilan rempah-rempah perdagangan di Spanyol semakin sedikit dan pada akhirnya, Spanyol bukan menjadi pusat perdagangan lagi. Setelah menipisnya rempah-rempah yang ada di negara Spanyol, pada akhirnya terjadi perselisihan antara bangsa Belanda dan juga bangsa Portugis. Hei kalian, pergi dari sini. Kalian sangat tidak bisa menghargai kami. Kami sudah membantu kalian, tapi kalian malah menentang kami. Baik, lagi pula kami tidak membutuhkan kalian lagi, kami akan pergi. Belanda pun pergi, tetapi mereka sebenarnya hanya ingin mencari tahu di mana bangsa Portugis mendapatkan rempah-rempah tersebut. Bangsa Belanda pun mengintai bangsa Portugis secara bersamaan. Bangsa Portugis sedang berbincang soal kemana akan berlayar selanjutnya. Setelah mengintip, akhirnya Belanda mengikuti bangsa Portugis. Baiklah, ayo kalian, kita cepat siap, kita akan mengumpul rempah-rempah lagi. Baik, ini kesempatan kita untuk memata-matai mereka. Ayo. Akhirnya mereka mengikuti bangsa Portugis. Mereka akhirnya menyadari bahwa bangsa Portugis bisa mendapatkan rempah dengan banyak dari negara macan tidur di daerah Hindia Nusantara. Ternyata di sini tempat kita butuh rencana baru sekarang. Sejak saat itu, Belanda mulai berencana untuk berlayar ke arah Hindia untuk mencari rempah-rempah mereka sendiri. Teman, kita sudah menemukan daerah penghasil rempah-rempah terbanyak. Kita perlu memikirkan orang untuk berlayar ke sana. Aku setuju. Ya, aku juga. Aku punya saran untuk kenal dengan William Barrett. Dia pelaut yang hebat. Aku akan mengirim dia. Ide bagus. Dia memang sudah ahli berlayar. Kirim saja dia. Akhirnya Belanda mengirimkan William Barents untuk berlayar ke arah timur, ke arah tanah Hindia. Pada tahun 1594, seorang pelaut yang bernama William Barents telah berlayar untuk mencari dunia luar, tepatnya ke arah timur. Tapi sayangnya William terjebak di lautan beku dan menjadi riwayat hidup terakhir. Ayo cepat tarik layarnya, naikkan jangkarnya, putar haluannya. Badai salju semakin besar. Kapal kita terjepit lapisan es. Kita terjebak di sini. William terjebak di lautan beku di kutub utara dan mengakibatkan kapalnya terjebak. Ayo kalian turunkan sampahnya, tarik. William telah meninggal dunia akibat kapalnya terjebak di dekat lautan beku di Novaya Zemlya. Saat tahun kemudian, pada tahun 1595, seorang pelaut Belanda bernama Cornelis de Houtman bersama rekannya Wybrandt van Warwijk de Keyser berencana untuk berlayar. Kita harus memulai pelayaran lagi dengan jalur yang sering dilewati bangsa Portugis untuk mencari rempah-rempah di daerah tanah Hindia. Tidak bisa mengandalkan perdagangan di bangsa lain lagi. Aku akan meminta Kapten Job van Dijk untuk mempersiapkan
249 awak kapal untuk kita. Jurnalis, dilanjutkan. Silakan apa yang membuat kalian datang kemari? Minta untuk menyiapkan pelayaran ke arah Hindia dan juga kami memesan sebuah pucuk meriam sebanyak 64 buah. Oh, kalian mempunyai sebuah rencana untuk melaut lagi ternyata, tapi kalian harus tahu apa imbalannya, karena tidak mungkin armadaku akan pergi dengan hasil tangan yang kosong. Jangan kecewakan. Kita bisa negosiasi soal itu. Bagus, aku akan menyiapkan jiwa waktunya siap. Selamat siang, tuan-tuan. Dan kami ingin Kapten kami ingin persediaan kapal armada segera siap. Tentu saja jalur perairan mana yang kalian ingin lewati. Kami akan mengikuti jalur yang sudah sering dilewati oleh bangsa Portugis. Ya, menurut kami jalur itu akan membawa kita ke Nusakan. Menurut kami jalur itu bisa membawa kita ke Nusantara dan kita akan berlayar sampai daerah Banten. Informasi yang didapat, Banten bisa menghasilkan perdagangan rempah-rempah yang besar. Menurut informasi yang didapat, Banten bisa menghasilkan perdagangan rempah-rempah yang besar. Kapten, semua awak kapal dan armada yang aku minta sudah siap. Bagus, beritahu mereka untuk bersiap-siap, kita akan berlayar besok. Baik, Kapten. Tuan-tuan, kalian lebih siap-siap juga, kita akan mulai berlayar besok pagi. Nih, lo nih. Akhirnya pada tahun 1596, pelayaran Cornelis de Houtman dan Wybran van Wart yang dipimpin oleh Jacob van Heemskerk telah sampai di Banten dan bertemu dengan Sultan Abdul Mufakir, Mahmud Abdul Qadir. Cornelis de Houtman dan Wybran van Wart beserta armadanya diusir oleh rakyat Banten dikarenakan kesombongan dan sikap kasar orang Belanda tersebut. Dasar rakyat kecil, lihatlah dia sangat miskin dan jelek. Tuan, tolong jangan ganggu saya hanya sedang usaha di sini. Diam, kami derajat kami lebih tinggi di sini, kau hanya rakyat kecil. Yang paling bawah. Hei, ayo beri itu dong. Hei, pergi kalian. Kalian tidak diterima berdagang lagi di sini. Kalian membuat rakyatku menderita karena aku telah monopoli kalian. Pergi kalian. Akhirnya Cornelis de Houtman dan rekan-rekannya meninggalkan Banten kembali ke Belanda. Akhirnya Cornelis de Houtman dan rekan-rekannya meninggalkan Banten dan kembali ke Belanda. Sebenarnya apa yang kalian rencanakan? Sudah aku bilang aku tidak ingin mendapatkan hasil tangan kosong. Lebih baik setelah pulang dari sini kalian lebih baik memikirkan sebuah rencana agar kita bisa mengembalikan perdagangan. Paham? Para bangsa Belanda pun berkumpul dan berdiskusi untuk berencana bagaimana cara kembali ke Banten. Man, apakah kalian punya rencana agar kita bisa kembali ke sana? Benar, kita harus kembali ke sana karena itu adalah kesempatan emas kita. Cornelis de Houtman Cornelis de Houtman minta maaf ke Sultan dan kembali ke sana. Pada tahun 1598, Cornelis de Houtman dan Wybran van Wart kembali berlayar dan akhirnya sampai lagi ke Banten. Dan akhirnya Cornelis de Houtman meminta maaf kepada Sultan Abdul Mufakir dan mengakui kesalahannya. Dan akhirnya Belanda pun bisa
kembali berdagang di Banten. Pada tahun 1599, Belanda telah berlayar dan sampai ke Maluku. Karena Maluku telah dikuasai oleh Portugis, maka di sana pun terdapat konflik antara rakyat Maluku dan Portugis. Terima kasih telah menolong saya. Kalian kami terima kasih untuk berdagang di sini dengan penuh suka hati. Nih, ini siapa nih? Cornelis. Luar biasa, terima kasih Tuhan, kami harap. Berarti ngomong ya. Ayo pencet itu. Malu juga nih, salut situ tuh samping kiri. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami harap kami bisa berdagang di sini dengan tenang. Akhirnya para Belanda telah memasuki Nusantara dan memulai berdagang di Nusantara. Banyak kapal-kapal lain yang ikut memasuki Nusantara. Namun, cerita tidak sampai di sini saja. Masih ada hal yang terjadi di Nusantara karena ulah Belanda, sehingga membuat rakyat Nusantara harus berjuang, karena akan ada hal menanti yang akan mereka hadapi. Bersambung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.